Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai paten di dunia internet dan hubungannya dengan e-commerce law. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas, baik yang batas fisik maupun batas rasa, dan menjadi salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat di generasi saat ini. Hak kekayaan intelektual yang terdapat dalam internet dan fungsi-fungsinya adalah hal-hal yang terkait atas kerahasiaan informasi, paten, dan hak cipta. Informasi dan ide yang dianggap rahasia dan dilindungi terhadap penyalahgunaan dapat dilindungi dengan bentuk sebuah perikatan atas kerahasiaan yang dibuat dalam sebuah kontrak antara pemegang informasi dengan orang lain yang terlibat di dalamnya. Hal ini biasa dituangkan dalam bentuk non-disclosure agreement. Sebagai contoh adalah sebuah ide inovasi perangkat komputer atau aplikasi transaksi bisnis secara daring, di mana dalam prosesnya semua source code dari perangkat lunak dan rahasia dagang terkait teknik-teknik khusus yang diminta oleh pelanggan dapat dilindungi kerahasiaannya untuk mencegah informasi tersebut diketahui oleh masyarakat umum. Dalam perkembangannya, dalam menjaga kerahasiaan, aplikasi juga mengikut sertakan semua bentuk naskah, diagram alir, maupun simbol-simbol sistem operasi. Dalam hak kekayaan intelektual, paten merupakan pengakuan atas penemuan ide-ide baru yang tidak lazim yang ditemui yang bermanfaat dan berkontribusi dalam peningkatan ekonomi. Dalam perkembangan tentang paten ini, tidak terbatas hanya kepada persoalan perangkat-perangkat infrastruktur teknis semata, tetapi juga meluas kepada masalah-masalah aplikasi perangkat lunak untuk bisnis, komunikasi, dan sistem informasi. Amerika dan Australia telah memberikan banyak contoh dari hasil-hasil putusan pengadilan mereka mengenai penemuan-penemuan baru dalam teknologi informasi bisnis yang dapat menjadi subjek hak paten. Menurut undang-undang paten yang ada di Australia, paten diberikan kepada para penemu yang subjek patennya sesuai dengan syarat dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang, di antaranya hal yang baru, tidak biasa, dan bermanfaat. Paten dapat diberikan kepada bentuk alat, muatan atau isi, metode atau proses, atau kombinasinya dalam bidang teknologi. Sehingga paten di Australia diberikan atas dua bentuk paten, yaitu paten standar dan paten inovasi. Dalam Undang-Undang Paten Australia, paten memiliki keharusan untuk memiliki sifat sikap manufaktur yang meliputi produk maupun tahapan atau proses produksi. Walaupun ada beberapa kasus mempertanyakan pengertian istilah manufaktur, namun dalam putusan pengadilan disepakati bahwa pengertian manufaktur adalah sebuah proses produksi, di mana sebuah produk dihasilkan dari sebuah penerapan serangkaian metode yang sengaja dibuat dari suatu keadaan tertentu. Sistem paten memberikan pengakuan terhadap kecerdasan dalam mencipta dan berinovasi daripada sekedar sebuah kecerdasan yang tercipta dari keahlian secara umum. Dalam paten standar, telaahan dilakukan terhadap sebuah daya cipta akan sebuah produk yang didaftarkan. Dalam hal ini, daya cipta dinilai sebagai sebuah hasil ciptaan yang tidak hanya melibatkan pemahaman seseorang ahli dalam suatu bidang saja, tetapi merupakan hasil kerja sebuah tim. Sedangkan dalam paten inovasi, diberikan apabila dalam sebuah daya cipta ada inovasi atau langkah terobosan yang sama sekali baru akan berkontribusi dalam berjalannya sebuah proses daya cipta tersebut. Dalam hal ini, inovasi dalam sebuah proses daya cipta akan dibandingkan dengan tindakan lain dalam daya cipta yang sama. Apakah hasilnya akan sama atau berbeda? Sekian dan terima kasih.